Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal, NIM 200870111. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengerjakan ulangan tengah semester Anatomi Fisiologi semester Juli Desember 2020. 1. Pengertian anatomi fisiologi. Anatomi dapat juga dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari atau pekerjaan serta fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. 2. Anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda memiliki fungsi yang berkontraksi untuk membentangkan homeostatis. Bagian sel yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. 3. Anatomi fisiologi jaringan. A. Jaringan penutup. Jaringan menutupi tubuh bagian luar dan dalam terdiri dari jaringan epitel dan endotel. B. Jaringan penunjang. Sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaannya berfungsi menunjang dan menyokong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. C. Jaringan otot. Dari sel otot yang bentuknya panjang dan rumping. D. Jaringan saraf. Terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. D. Jaringan cairan darah. Jaringan cairan. Darah sebagai jaringan yang terbentuk cairan yang terdiri dari cairan darah. 4. Mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein dikenal dengan ekspresi gen. DNA pada gen digunakan sebagai template untuk membentuk protein tertentu. Langkah awal proses disebut dengan transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses mengopikan informasi genetik dari DNA untuk menghasilkan molekul RNA yang khusus. Proses kedua adalah translasi, yang berarti menerjemahkan kode RNA ke dalam sekuen asam amino untuk membentuk molekul protein yang baru. Yang kelima, struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Pendekatan sistem struktur tubuh pelajari dengan membaginya ke dalam beberapa sistem organ tubuh. Yang pertama, sistem rangka. 2. Sistem otot. 3. Sistem integumen. 4. Sistem saraf. 5. Sistem kardiovaskular. 6. Sistem pencernaan. 7. Sistem pernapasan. 8. Sistem urin. 9. Sistem endokrin. 10. Sistem limfatik dan imunitas, serta sistem reproduksi. Yang keenam, fungsi organ dan sistem organ. 1. Otak. Otak fungsi sebagai pusat kontrol tubuh. 2. Jantung merupakan organ paling vital dalam tubuh manusia untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru, yaitu digunakan untuk alat pernapasan. Pankreas. 4. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum dari usus kecil. Enzim-enzim ini membantu dalam pencernaan lemak protein. Pengeluaran getah pankreas ini berisi beberapa hormon yang sangat penting, termasuk insulin dan glukagon. 5. Ginjal. Ginjal fungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. 6. Hati. Bentuk sejumlah fungsi metabolik penting yang berbeda. Selain detoksifikasi zat beracun, hati juga memproduksi protein dan hormon. Fungsi lain dari hati untuk memikul darah, mengontrol gula darah, dan membunuh kuman. 7. Usus kecil. Usus atau usus
kecil berfungsi sebagai organ utama penyerapan makanan. Pada saat yang sama juga peran dalam proses pencernaan. 6. Mekanisme transfer aktif dan transport pasif. Transfer pasif merupakan mekanisme transfer tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Transfer aktif. Pada transfer aktif diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi atau hipotonis ke hipertonis. Yang kedelapan, struktur dan perkembangan tulang. 1. Tulang kompak. Tulang kompak bentuknya padat, keras dan bentuk perlindungan luar untuk jaringan tulang lainnya. 2. Tulang spons. Tulang spons terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. 9. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. 1. Skeleton rangka. A. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. B. Tulang dada. Tersusun dari 3 tulang. 1 tulang hulu, 2 tulang badan, 3 tulang taju pedang. C. Tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. D. Tulang belakang atau columna vertebrata. Columna vertebrata terbentuk dari tulang-tulang individu yang disebut sebagai vertebrata. 2. Skeleton apendikular. A. Anggota gerak atas, ekstremitas superior. B. Anggota gerak bawah. C. Anggota gerak bawah. D. Anggota gelang panggul. Tulang gelang panggul di atas 2 buah tulang punggung. 10. Jenis, struktur, dan fungsi sendi. Sendi axial yaitu hubungan antara tulang mungkin gerakan hanya satu arah saja. Sendi putar, hubungan antar tulang yang mungkin salah satu tulang berputar terhadap tulang lain sebagai porosnya. Sendi pelana, sendi atau sendi selari, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan arah atau gerakan bebas. Sendi kondiloid atau ellipsoid, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerak ke kiri dan ke kanan, gerakan maju dan mundur, gerakan muka atau depan dan belakang. Sendi peluru, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Sendi luncur, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang serta gerakan memutar atau main geliat. 12. Struktur dan klasifikasi otot. Otot merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak. Ini adalah suatu penting bagi organisme. Pusat otot dapat dibagi menjadi 3 golongan: otot polos, otot lurik, otot jantung. 12. Mekanisme kontraksi otot. Fleksor atau bengkok ke ekstentor atau meluruskan. Supinasi mengendah ke besar kecil pronasi. 3. Depressor menurunkan ke levator atau menaikkan. Sinergi setara berlawanan dengan antagonis berlawanan. 5. Dilatator melebarkan, konstriktor menyempitkan. 6. Aduktor dekat, abduktor jauh. 13. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Sesaraf sensorik. Fungsi sesaraf sensorik adalah mengantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang
belakang. Ujung dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi intermediate. 2. Sensor motorik. Fungsi sensor motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya tanggapan tubuh rangsangan. 3. Secara intermediate disebut juga asosiasi. Ini dapat ditemukan dalam saraf pusat dan fungsi menghubungkan saraf motorik dengan saraf sensorik atau berhubungan dengan saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. 14. Konsep mekanisme kerja impuls saraf. Impuls berperan sebagai pesan berbentuk rangsangan atau tanggapan yang dikirim oleh saraf. Untuk menanggapi rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. 1. Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor atau adalah organ indera pengantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. 15. Refleks adalah suatu bentuk respon segera baik motorik maupun sekretorik impuls sensorik. Refleks merupakan jalur saraf sederhana di mana stimulus akan disampaikan medula spinalis. Dari medula spinalis sinyal akan disampaikan baik ke otak maupun ke saraf eferen sebagai pemegang kendali otot yang terganggu oleh stimulus. 16. Konsep mekanisme sistem sensorik. Sel saraf sensorik berfungsi mengantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.